Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Siti Rahayu dari AB 7 dengan NIM 2092501183 dari Program Studi Administrasi dan Bisnis International Women University. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian perpajakan saya yang berjudul Analisis Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Digital Marketing, Kepuasan Pelanggan Terhadap Keputusan Pembelian Gen Z dalam e-commerce dengan studi kasus PPN 12. Baik, masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Nah, di sini kita akan membahas tentang guncangan regulasi fiskal dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi perilaku konsumen digital pada saat ini. Sederhananya, kita mau lihat bagaimana sih kebijakan baru dari pemerintah bisa langsung merubah cara berbelanja kita semua di dunia digital. Nah, apa yang melatar belakangi penelitian ini? Per tahun 2026, pemerintah resmi menaikkan tarif PPN menjadi 12% sesuai amanat UU HPP. Kenaikan PPN ini sifatnya pajak tidak langsung. Otomatis beban kenaikan harga ini langsung digeser ke kita sebagai konsumen akhir di retail digital. Nah, masalahnya motor penggerak berbelanja online saat ini tuh adalah Gen Z, yang dimana kelompok demografi ini sangat sensitif kalau ada perubahan harga barang meskipun cuma naiknya itu sedikit. Contohnya, anak muda atau mahasiswa yang hobi membeli skincare lokal seperti Something atau Skintipic, begitu harganya naik 5.000 sampai 10.000 gara-gara penyesuaian PPN 12%, mereka biasanya langsung ragu menunda untuk membelinya atau cuma mendiamkan barangnya di keranjang kuning tanpa di check out. Nah, slide selanjutnya ada potensi pajak di ekosistem digital Indonesia. Kalau kita lihat datanya, potensi pasar digital kita itu sangat luar biasa besar ya. Di tahun 2026 ini, Shopee memimpin dengan estimasi trafik bulanan yang mencapai di angka 442,4 juta, yang disusul oleh Lazada, Tokopedia, dan TikTok Shop. Nah, skala yang raksasa ini makanya dijadikan sasaran strategis oleh pemerintah untuk sistem pemungutan PPN otomatis. Tujuannya itu sangat jelas untuk mengoptimalkan penerimaan kas negara secara efisien lewat ekosistem yang sudah mapan ini. Nah, contohnya itu seperti sistem pajaknya sekarang sudah back end otomatis. Jadi pas kita check out barang di official store, Tokopedia atau Shopee, harga yang tertera di struk digital sudah langsung nge-include PPN 12% secara real time tanpa kita sadari. Berikutnya ada landasan teori perilaku konsumen. Untuk membedah bagaimana sih Gen Z ini bertransaksi di tengah naiknya pajak, saya menggunakan landasan teori Theory of Planned Behavior atau TPB. Teori ini melihat ada 3 sudut pandang. Yang pertama, kontrol finansial. Bagaimana daya beli mahasiswa atau Gen Z terbatas karena adanya inflasi harga pasca PPN naik. Nah, yang kedua ada stimulus digital, tarikan atau godaan dari iklan-iklan kreatif di media sosial. Lalu yang terakhir ada pengalaman puas. Bagaimana kepuasan berbelanja di masa lalu mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli lagi atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu pengujian dan pembahasan. Di bab ini, saya akan mencoba menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel secara kritis dan metodologis berdasarkan data yang sudah dikumpulkan untuk melihat variabel mana saja yang benar-benar berpengaruh signifikan. Nah, di sini ada formulasi hipotesis penelitian. Sebelum masuk ke hasil data, ada 3 hipotesis awal yang saya rumuskan dalam penelitian ini. Ini ada hipotesis 1 atau H1. Kenaikan PPN 12% berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Gen Z. Lalu ada hipotesis 2 atau H2. Digital marketing mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Nah, yang terakhir ada hipotesis 3. Kepuasan pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian di e-commerce. Berikutnya ada dampak PPN 12%.
Berdasarkan hasil pengujian, ternyata hipotesis 1 diterima. Kenaikan PPN menjadi 12% ini terbukti langsung. Kenaikan harga jual akhir barang di e-commerce. Dampak realnya ke Genji itu adalah mereka jadi jauh lebih ketat dalam mengkalkulasi pengeluaran bulanannya. Mereka mulai ngerem dan membatasi berbelanja impulsif, terutama untuk produk-produk sekunder atau tersier yang tidak terlalu penting. Contohnya, Genji tuh mulai menahan diri untuk tidak sering-sering membeli case HP yang lucu seharga 30.000 atau baju-baju fast fashion model baru. Uang di e-wallet mereka itu lebih diprioritaskan untuk kebutuhan wajib seperti isi kuota internet bulanan atau ongkos ojek online ke kampus. Nah, berikutnya ada tingkat pengaruh variabel terhadap pembelian. Variabel mana sih yang paling kuat pengaruhnya? Nah, bisa kita lihat di grafik ini. Kepuasan pelanggan H3 berada di posisi paling atas dengan pengaruh mencapai 90%. Nah, disusul lagi oleh variabel kenaikan PPN 12% atau H1 sebesar 85% dan modernisasi e-commerce H4 sebesar 75%. Tapi yang mengejutkan, variabel digital marketing H2 ternyata cuma berpengaruh 25% dan kesimpulannya tidak signifikan. Secara akademis, ini membuktikan kalau faktor rasionalitas uang dan kepuasan nyata itu jauh lebih penting buat konsumen dibanding sekadar tampilan visual. Nah, selanjutnya, kenapa sih digital marketing malah kehilangan pengaruhnya saat pajak naik? Alasannya itu kembali lagi ke realitas ekonomi Gen Z. Mau sebagus apapun iklannya di Instagram atau di TikTok, kalau harga akhirnya jadi mahal karena pajak dan uangnya nggak cukup, mereka nggak akan jadi beli. Karena dari kecil itu sudah terpapar dunia digital. Gen Z ini lebih skeptis dengan jargon promosi. Mereka tidak gampang tergiur oleh kata-kata viral atau must have dari influencer dan lebih fokus ke fungsi atau kegunaan asli dari barang tersebut. Nah, slide berikutnya ada kunci loyalitas kepuasan pelanggan. Sebaliknya, kepuasan pelanggan justru jadi kunci utama untuk mempertahankan loyalitas. Kualitas di sini terbukti bisa mengalahkan beban pajak. Menariknya, kalau Genji sudah merasa puas dengan transaksi atau toko tersebut di masa lalu, mereka sebenarnya tidak keberatan untuk membayar sedikit lebih mahal karena PPN 12%. Asalkan toko tersebut itu bisa menjamin kualitas produknya bagus, pengirimannya cepat dan aman, serta pelayanan purna jualnya itu jempolan atau rating tokonya itu tinggi. Nah, contohnya ketika kita membeli barang elektronik atau gawai sensitif seperti TWS earphone, Genji rela membayar sedikit lebih mahal di official store yang sudah kena PPN 12% dibanding beli di toko biasa tanpa pajak. Kenapa sih? Karena mereka mengejar kepuasannya, barangnya dijamin ori, packingnya aman, pakai bubble wrap tebal, dan kalau rusak juga mereka bisa langsung retur dengan mudah. Nah, terakhir, untuk efek modernisasi platform H4, platform e-commerce terbukti bisa menjadi penyelamat. Adanya fitur gratis ongkir, cashback, atau sistem pay later itu sangat berfungsi sebagai bantalan pelindung yang meredam efek mahal dari pajak 12% tadi. Nah, kesimpulannya, kebijakan PPN 12% ini benar-benar mengubah cara berbelanja Genji secara radikal. Nah, untuk para pelaku usaha, saran saya kurangi strategi bakar uang untuk iklan-iklan digital yang tidak jelas targetnya. Lebih baik dialihkan fokus dan anggaran untuk menjaga kualitas layanan serta kepuasan konsumen agar mereka itu tetap setia berbelanja di toko kita. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Sekian dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.